insiden antara Alex Marquez dan Pecco Bagnaia di Aragon. Sang juara dunia menuduh saudara Marquez dengan serangan gas yang terkait di tengah tikungan, dengan Bagnaia di sebelah kiri. Tetapi pembalap Spanyol itu membela diri dengan mengatakan bahwa tidak ada ruang dan sang juara dunia seharusnya menyisakan 1 meter ruang ekstra. Siapa yang benar? Mungkin keduanya, mungkin juga tidak. Pengarah balapan memutuskan untuk tidak memberikan sanksi. Singkatnya, tidak ada pihak yang bertanggung jawab. Jika Marco membela Pecco Bezecchi dengan mengatakan mustahil Marquez tidak melihatnya, Johan Zarco tampaknya berada di pihak Spanyol. Dinamika kecelakaan itu tampak jelas, tetapi pendapat terbagi. Kesalahan Marquez saat masuk Bagnaia, dia tiba dengan kecepatan ganda dan melewati di sebelah kiri. Tetapi saat berbelok Alex tidak melepaskannya dan kontak terjadi. Bagnaia dia jatuh dengan keras, dia berakselerasi. Marquez menolak tuduhan tidak ada ruang. Tetapi perasaannya adalah dia bisa berbuat lebih banyak untuk menghindari kecelakaan itu daripada Pecco, yang sudah berada di depan memanfaatkan kesalahan saat masuk. Singkatnya, hidup bersama keluarga Marquez semakin panas. Bezecchi langsung membela Pecco, sementara Zarco berpendapat lain. Ini kata-katanya kepada Motorsport, saya pikir Pecco tidak cukup memperhitungkan yang lain, dia sudah melakukannya dengan Vinales pada tahun 2023 kecelakaan di Le Mans. Orang Prancis itu mengkritik kadang-kadang sepertinya dia membuat pintu masuk untuk menyalip dengan berpikir bahwa kami akan mengerem untuk membiarkannya lewat. Hal ini menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan itu masih akan dibahas. Karena akhir pekan ini kami akan pergi ke Misano dan keduanya akan bertemu lagi setelah dipanggil pertama kali ke Race Direction di Aragon dan kemudian ke truk Ducati. Di mana klarifikasi pasti dicari. Sulit untuk berpikir bahwa keduanya telah berdamai mengingat tingkat kejatuhan dan risiko besar yang ditanggung oleh Bagnaia dengan lengannya yang sangat dekat dengan kemudi. Setiap orang memiliki interpretasi mereka sendiri tentang gambar-gambar itu. Zarco kurang jelas dibandingkan yang lain. Bagnaia merasa berada di lintasan. Dan dia lebih baik. Tetapi Marquez sudah berada di tikungan dan masuk akal baginya untuk mempertahankan posisinya. Mungkinkah rangkumannya adalah sebuah insiden balapan? Bagi sebagian orang ya, bagi banyak orang tidak, terutama di kalangan orang Italia. Manajer tim Ducati Davide Tardozzi membela perangkat ketinggian motor MotoGP ketika perdebatan tentang keamanannya berlanjut setelah masalah start di Grand Prix Aragon. Dalam sprint dan Grand Prix, Francesco Bagnaia mengalami wheel spin yang cukup parah saat ia mencoba melesat dari posisi ketiga di grid. Dalam sprint, ia beruntung tidak tertabrak oleh Alex Marquez dari Gresini meskipun keduanya kemudian bertabrakan di akhir balapan, sementara beberapa pembalap lain, terutama Alex Espargaro juga mengalami masalah yang sama. Setelah sprint, kondisi lintasan Aragon yang baru diaspal mendapat kecaman dari para pembalap, begitu juga dengan kurangnya pembersihan yang mereka rasa belum dilakukan.
Lintasan telah dibersihkan pada Sabtu malam meskipun hujan semalaman membawa kotoran kembali ke sirkuit untuk Grand Prix. Beberapa orang menuding perangkat ketinggian lintasan, dengan para pakar TNT Sport berpendapat bahwa kesengsaraan Bagnaia secara khusus disebabkan oleh perangkat tersebut. Saya pikir perangkat itu membantu, kata Tardosi. Kemarin sprint adalah masalah lain. Itu adalah masalah pasir di tanah dan pengarah balapan melakukan segala hal yang mungkin dilakukan untuk membersihkan lintasan balap posisi start. Namun sayangnya hujan pasir turun dan lintasan terlalu berpasir, di mana para pembalap tidak bisa melewatinya saat latihan. Itu benar-benar kotor. MotoGP adalah teknologi yang maksimal. Anda harus terus maju. Jika Anda ingin kembali ke 20 tahun yang lalu, seperti seseorang yang ingin memiliki motor 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, itu bukan pandangan kami. Kami ingin memiliki lebih banyak hal, lebih banyak teknologi, lebih banyak masa depan. Tardosi berulang kali mengatakan bahwa perangkat ketinggian pengendaraan belakang membantu mengurangi putaran belakang. Ada kesamaan antara masalah start Bagnaia dan Marc Marquez di Austria, di mana ia dapat menggunakan kembali perangkat start depannya dan hampir bersenggolan dengan Franco Morbidelli di luar garis. Namun Tardosi membantah hal tersebut, dengan mengatakan bahwa masalah yang dialami Marquez adalah kesalahannya sendiri. Karena ia secara tidak sengaja melepaskan perangkat depannya saat mencoba memasukkan panas ke dalam ban depannya. Ya, tapi Marc memiliki masalah karena apa yang terjadi pada ban depan, tambah Tardosi. Merujuk pada fakta bahwa masalah Marquez berasal dari bannya yang harus dipasang pada pelek baru karena katupnya rusak setengah jam sebelum Grand Prix Austria. Kemudian dia berpikir bahwa dia harus memasang perangkat depan di saat-saat terakhir karena dia ingin melibas tikungan secepat mungkin untuk mencoba membuat ban depan semakin panas. Itulah mengapa ia melakukan kesalahan. Di Austria, Marc melakukan kesalahan. Pembalap Ducati Francesco Bagnaia memiliki alasan kuat mengapa dirinya harus mengalahkan Marc Marquez pada MotoGP 2025 mendatang. MotoGP 2025 akan menjadi musim yang berbeda bagi seorang Francesco Bagnaia lantaran dia akan memiliki tandem seorang Marc Marquez. Ya, Baby Alien dipastikan mendapatkan status sebagai rider tim pabrikan lagi mulai musim depan seiring performa menjanjikan di MotoGP 2024 ini. Ducati akan menjadi tim pabrikan kedua dalam perjalanan karier Marquez di kelas utama usai meninggalkan Repsol Honda pada 2023 lalu. Tidak hanya hasil kompetitif pada musim ini saja, Marquez dipilih Ducati lantaran dia memiliki riwayat ciamik sebagai seorang pembalap. Sejak promosi di kelas tertinggi pada musim 2013 lalu, rider berusia 31 tahun tersebut sudah menorehkan total 6 gelar juara dunia. Kedatangan Marquez diyakini tidak akan mudah bagi seorang Bagnaia yang dipandang masih belum berada di level yang setara. Masih banyak pihak yang meragukan kemampuan rider asal Italia tersebut meski dia merupakan juara dunia kelas MotoGP dalam 2 tahun terakhir. Euforia kemenangan Marc Marquez baru-baru ini di Grand Prix Aragon juga akan menghadirkan sebuah serangan tersendiri di benak Bagnaia. Akan tetapi pembalap berusia 27 tahun tersebut tidak ingin terganggu dengan euforia keberhasilan Marquez menang lagi setelah 1043 hari.
Bagnaia menegaskan bahwa dirinya tetap menempatkan rider Spanyol itu layaknya rival-rival lainnya di kelas utama. Tidak bagi saya karena saya melihat Marc Marquez seperti rival lainnya pada akhirnya, kata Bagnaia dilansir dari laman Motosan. Meski Marquez memiliki riwayat yang lebih mentereng, murid Valentino Rossi tersebut tetap optimistis dirinya bisa bersaing. Terlebih lagi, pencapaian di masa lalu Marquez bagi Bagnaia pada saat ini tidak bisa dijadikan patokan lantaran banyak rider muda yang lebih cepat. Memang benar bahwa dia adalah juara dunia 8 kali, tapi juga benar dia belum pernah memenangi balapan selama bertahun-tahun, ucap Bagnaia. Dan ada banyak pembalap saat ini yang sangat cepat secepat yang dia bisa, tuturnya menambahkan. Lebih lanjut, rekan setim Enea Bastianini tersebut menegaskan kemenangan atas Marquez pada musim depan akan membawa dampak kepada pabrikan Ducati. Bukan untuk saya, tapi untuk orang-orang di pabrikan pastinya, ucap Bagnaia menjelaskan. Saya tahu bahwa tahun depan orang-orang menginginkan pertarungan antara saya dan dia, imbuhnya. Alih-alih fokus dengan Marquez seorang, Bagnaia juga menegaskan hasrat dirinya untuk mengalahkan semua rival terkuat. Dia tetap ingin melampaui Jorge Martin, Enea Bastianini, hingga Pedro Acosta yang musim depan naik ke tim pabrikan KTM. Baginya mengalahkan Marquez pada akhirnya tidak mengubah apapun karena dia sadar rival lain juga memiliki potensi yang besar. Akan tetapi kemenangan atas Marquez pada musim depan dengan kondisi seimbang dari sisi kemampuan motor bisa meningkatkan daya tawar Bagnaia. Nantinya, kiprah Bagnaia di pentas ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu bisa lebih diakui dari sebelumnya. Namun bagi saya ini adalah tentang mengalahkan Martin, mengalahkan Bastianini, mengalahkan Marquez, mengalahkan Acosta, semuanya, kata Bagnaia. Bagi saya, mengalahkan Marquez tidak mengubah apapun, karena saya ingin mengalahkan mereka semua. Tapi tampaknya jika saya benar-benar ingin mendapatkan pengakuan yang setara dengan hasil saya harus mengalahkan Marquez dengan motor sama. Pembalap Pramac Racing Jorge Martin memberikan selamat kepada Marc Marquez yang berhasil meraih kemenangan perdana bersama Ducati. The Baby Alien melakukan pencapaian itu setelah berhasil finish terdepan di sirkuit Motorland, Aragon, Minggu malam. Berbicara soal balapan, Martin mengakui Marc Marquez tampil luar biasa di MotoGP Aragon 2024. The Martinator mengatakan dirinya sudah berusaha melaju dengan maksimal untuk mengejar Marquez. Saat memasuki pertengahan lap, Martin semakin kesulitan menjaga jaraknya dengan Marquez. Padahal posisi mereka tidak diganggu siapapun. Pedro Acosta gas-gas take 3 di tempat ketiga pun masih tidak terlalu mengancam. Namun Martin tidak bisa mengikuti kecepatan Marquez yang entah bagaimana mampu konsisten dan terus membukukan fastest lap di trek yang sulit sepanjang 5 km itu. Gap waktu Martin di posisi kedua dengan Marquez di posisi pertama semakin lama semakin jauh. Dari 1,19 detik, 2,1 detik, 3,06 detik hingga sempat menyentuh jarak 4 detik. Selamat kepada Marc Marquez. Tidak mudah untuk kembali setelah sekian lama. Dia pasti pantas mendapatkannya, dia juara yang hebat, ujar Jorge Martin lagi. Saya memberikan yang maksimal. Tapi dia berada di 100%, jadi sulit untuk mengalahkannya. Saya merasa tidak enak sepanjang akhir pekan.
kami membuat beberapa perubahan pada motor. Tapi saya mendapatkan hasil terbaik. Saya senang bahwa saya dapat menjaga konsentrasi saya sampai akhir, tukas Jorge Martin. Sementara itu, Jorge Martin berhasil mengamankan posisi kedua. Keberhasilan ini membuatnya bertahan di puncak klasemen sementara MotoGP 2024. Juara dunia tidak begitu penting saat ini. Tentu senang berada di sana. Tapi yang lebih penting adalah kita selalu kuat, ujar Jorge Martin dilansir dari laman Speedweek. Para pembalap di kelas utama akan kembali bersaing di MotoGP San Marino 2024. Balapan seri ke-13 itu akan berlangsung di sirkuit Misano pada 8 September mendatang. Bos Gresini Racing full senyum setelah kemenangan epik Marc Marquez setelah tak tersentuh di balapan sprint dan balapan Grand Prix MotoGP di Aragon 2024 kemarin bukan hanya bagian dari kisah MotoGP, namun juga kisah olahraga pada umumnya. This is not only MotoGP story, but story of the sport. Ini adalah kisah di mana setelah 1043 hari, di mana menjalani banyak operasi sampai terakhir memutar sendi lengannya 30 derajat. Kemudian berganti tim dan pabrikan. Dan akhirnya Living God yang masih aktif sebagai pembalap reguler Marc Marquez kembali ke podium tertinggi dari balapan sepeda motor level tertinggi dunia. Di Aragon, Marc Marquez dengan flawless menang di balapan sprint untuk pertama kalinya dan menang balapan Grand Prix untuk pertama kalinya sejak GP Emilia Romagna 2021. Meraih kemenangan ke-86 dalam karier GP-nya dan yang ke-60 di kelas utama. Yang hanya kurang 8 kemenangan dari Giacomo Agostini yang berada di posisi kedua di belakang Valentino Rossi dengan 89 kemenangan dalam daftar pembalap kelas utama tersukses sepanjang masa. Marc Marquez menjadi pemenang balapan GP dari Ducati ke-15 di kelas utama sejauh ini. Ini adalah kemenangan ganda pertama Marc Marquez Sprint dan Grand Prix sejak format Tissot Sprint diperkenalkan pada tahun 2023. Ia adalah pebalap ke-6 yang berhasil meraih kemenangan ganda bersama Bagnaia Martin, Maverick Vinales, Alex Espargaro, dan Enea Bastianini. Dan merupakan pembalap tertua kedua yang berhasil meraih kemenangan ganda setelah tentunya Pak RT Andorra Alex Espargaro. Motorland Aragon menjadi sirkuit ketiga di mana Marc Marquez meraih kemenangan sejak ia naik ke MotoGP pada tahun 2013 setelah Sachsenring 8 kali dan Austin 7 kali. Yang spesialnya adalah semuanya merupakan lintasan berlawanan arah jarum jam. Marc Marquez adalah pembalap kedua yang berhasil meraih 2 gelar Grand Slam menang di sprint dan Grand Prix. Memimpin di setiap lap di kedua ajang tersebut. Dan mencatatkan lap tercepat di kedua ajang tersebut pada tahun 2024. Bersama dengan calon rekan setimnya Peco Bagnaia, yang berhasil melakukannya di Assen.
Marc juga tentunya merupakan pembalap satelit atau independen pertama yang meraih double Grand Slam ini semenjak konsep dua balapan hadir di MotoGP. Dengan kemenangan Marc Marquez di depan Martin dan Acosta, ini adalah penguncian podium kedua yang diraih tim independen sejak MotoGP Prancis tahun lalu. Marco Bezzecchi, Jorge Martin, dan Johann Zarco. By the way, 5 pembalap teratas di Tissot Sprint di Motorland Aragon 2024 juga merupakan pembalap tim independen.